Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga tetap semangat dan sehat selalu dalam bekerja. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang perencanaan kinerja untuk kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, informasi ini terdapat dalam PMM ya. Perencanaan kinerja untuk kepala sekolah telah hadir di platform Merdeka Mengajar. Kepala sekolah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui perencanaan kinerja guru, tetapi juga dapat merencanakan kinerja untuk dirinya sebagai seorang pegawai. Diberi kesempatan hingga Maret 2024 untuk membuat perencanaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu. Selanjutnya, proses perencanaan kinerja ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Pada tahap ini, kepala sekolah diminta untuk menyusun perencanaan kinerja sebelum batas waktu yang disarankan, yaitu pada bulan pertama setiap awal siklus. Tujuannya untuk memudahkan kepala sekolah dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan perencanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu, pelaksanaan perencanaan kinerja melibatkan 4 tahap yang dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu menyusun praktik kinerja pembelajaran hingga pengecekan rangkuman dari penyusunan yang telah dibuat. Nah, ini Bapak Ibu, ada 4 kegiatan ya. Yang pertama adalah praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Praktik kinerja di satuan pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam praktik kinerja, indikator D3 kepemimpinan pembelajaran pada rapor pendidikan menjadi indikator utama dengan total 8 subindikator yang dapat menjadi pilihan untuk peningkatan kinerja kepala sekolah. Pada tahap perencanaan kinerja, kepala sekolah memiliki opsi untuk memilih satu subindikator yang melibatkan berbagai dimensi yang akan dijalankan selama tahap pelaksanaan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu, ini beberapa indikator yang bisa Bapak Ibu pilih, namun Bapak Ibu diharapkan hanya memilih satu saja, memilih satu indikator. Memandu perencanaan pembelajaran atau komunikasi visi misi satuan pendidikan atau presentasi program sekolah atau refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan atau aktivasi kegiatan komunitas belajar atau siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran atau menceritakan praktik baik kepemimpinan atau refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru nanti ketika masih ragu bisa menyimpan di draft, ketika sudah tidak ada keraguan dan bisa berlanjut, maka Bapak Ibu bisa langsung klik ke pengembangan kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu, ini ketika ada pertanyaan, apakah memungkinkan untuk memilih lebih dari satu indikator di praktik kinerja atau praktik pembelajaran? Jawabannya adalah pada tahap praktik kinerja atau praktik pembelajaran, kepala sekolah hanya dapat memilih satu subindikator sebagai fokus utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan yang berfokus pada pengembangan yang lebih efektif, Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah rencana hasil kerja pada tahap pengembangan kompetensi bisa dipilih lebih dari satu? Jawabannya adalah ya. Anda dapat memilih lebih dari satu rencana hasil kerja di tahap pengembangan kompetensi
Pastikan setiap rencana hasil kerja yang dipilih memenuhi poin total minimum 32. Ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa merencanakan kinerja untuk kepala sekolah dengan tenggat waktu terakhir adalah Maret 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.